Pak. Siang hari ini kebetulan saya jadi ada tugas dari guru penggerak untuk angkatan 10 Pak. Tugasnya tentang demonstrasi virtual di Modul 3.1, yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Jadi Pak, ada tujuan wawancara ini yang mau kita lakukan ini Pak, tujuannya untuk mendapatkan wacana tentang gimana praktik sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan Pak, dimana selama menjalani kasus ini itu kasusnya terjadi dilema gitu Pak, terjadi dilema terhadap nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan gitu. Jadi gimana dilema ini sama-sama benar ya Pak. Jadi Bapak sebagai pimpinan gimana lah yang mengambil keputusan gitu Pak. Jadi mohon izin Pak, untuk yang pertama nih Pak, pertanyaannya gini. Selama Bapak menjabat kepala sekolah di SMK Negeri Pak Medan, ada nggak kira-kira kasus yang demikian seperti yang saya bilang tadi yang mengandung dilema dalam mengambil keputusan? Contohnya tuh kira-kira apa tuh Pak? Yang sering mungkin ya waktu pas kenaikan kelas Pak, itu yang sering menjadi dilema tadi ya, karena kan sebenarnya apalagi kalau kita di kurikulum 2013 itu kan kurikulum 2013 kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka itu kan sebenarnya persoalan kelulusan atau persoalan kenaikan atau tidak naik kelas itu kan diserahkan sepenuhnya sama satuan pendidikan atau sekolah, tapi memang kadang-kadang kan sekolah juga membuat semacam kriteria juga supaya bisa disaring lah gitu ya, siapa yang naik, siapa yang tidak naik gitu. Nah kadang-kadang kan perdebatannya di rapat dewan guru itu kan selalu terjadi dan pada saat kenaikan kelas itu karena kita sudah tetapkan kriteria tertentu, misalnya mata pelajaran produktif tidak boleh ada sama sekali yang tidak lulus. Kalau mata pelajaran normatif misalnya tidak boleh minimal 3 minimal 3 yang tidak lulus. Nah itu kan kadang-kadang menjadi perdebatan karena kemudian kadang-kadang muncul pertimbangan misalnya pertimbangan karena kalau untuk kenaikan kelas itu kan bukan hanya persoalan sampai di kepemimpinan ya, kognitif kompetensi, tapi juga persoalan kepribadian juga gitu kan, kemudian persoalan kehadiran gitu kan. Nah itu kadang-kadang selalu jadi perdebatan ya, dan disitulah saya kira dalam posisi itu misalnya kalau ada siswa yang mungkin memenuhi kriteria yang misalnya kalau dia tidak lulus di mata pelajaran produktifnya, kadang-kadang tapi kita juga melihat juga apakah siswa itu baik selama mengikuti pembelajaran, baru kemudian kita juga memikirkan bagaimana kalau misalnya dia tidak naik kelas seperti apa gitu. Kita juga memikirkan kalau dia naik kelas juga seperti apa, itu kan menjadi pertimbangan gitu ya. Itu yang selalu menjadi perdebatan. Dalam posisi itu saya kira itu jadi dilema ya, karena di satu sisi kalau misalnya kita kita tidak naikkan, kita sebenarnya tidak salah juga gitu ya, karena kriteria yang kita buat tidak terpenuhi. Kalau sesuai dengan aturan itu memang diserahkan ke sekolah, tapi juga kalau dinaikkan juga sebenarnya nggak salah karena sekolah juga punya prerogatif juga untuk menaikkan itu kan berdasarkan pertimbangan lainnya Pak ya, pertimbangan yang lain. Itu barangkali yang sering terjadi ya kalau masalah. Baik Pak, jadi selama Bapak mendapati kasus itu yang merupakan dilema dan atau rujukan moral termasuk itu Pak ya, jadi bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya gitu kasus-kasus tersebut tadi? Ya, yang pasti kan kita beranjak yang pertama itu kan dari persoalan aturan ya. Keputusan itu kan biasanya kadang-kadang kan kita mengambil di antara dua hal gitu ya, dua poin gitu ya, melakukan atau tidak melakukan misalnya gitu ya, menaikkan kelas atau tidak menaikkan kelas misalnya sih, seperti itu gitu. Nah itu kan di satu sisi yang pertama tentu kita lihat aturan dulu ya, apakah aturan kalau misalnya kita ambil keputusan A, apakah itu melanggar aturan atau tidak. Kalau kita ambil keputusan B itu melanggar aturan atau tidak. Kemudian kan kita bicara juga persoalan dari
seperti apa gitu kan. Nah, itu kan kalau kita lihat gitu, potensi anak, tentu kita tidak melihat hanya persoalan ketika anak ada di sekolah aja, tapi ketika misalnya nanti anaknya tamat dari sekolah kita seperti apa itu kan kadang kita pikirkan juga untuk menentukan perusahaan yang siswa ini baru persoalan ini lah ya, dan juga mendengarkan pendapat lah ya guru yang mungkin berkaitan dengan persoalan yang tadi itu benar. Ya, baik Pak, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sendiri Pak? Yang pasti tentu kita pertimbangan ini ya, pertimbangan kepentingan pada murid itu yang paling itu ya, itu yang paling utama gitu kan. Sampai sejauh mana dengan keputusan yang kita ambil itu akan berpengaruh pada muridnya nanti yang menjadi pertimbangan gitu kan. Kalau tentunya kita berharap ada hasil yang maksimal dari keputusan yang kita ambil gitu ya. Kalau misalnya kita harapkan dari keputusan kita ambil itu siswanya bisa mencapai tahapan, misalnya kalau misalnya kita berskala 1 sampai 4 itu dia sampai skala 3 gitu kan, daripada yang skalanya lebih rendah itu kita pilih yang punya skalanya yang lebih tinggi gitu. Itu barangkali itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan kepentingan muridnya sebenarnya. Itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau itu kan biasanya kasus-kasus itu kan ini ya beranjak dari situasi yang ada di ruang kelas gitu kan, bisa jadi juga di luar ruang kelas adanya kasus yang mungkin tidak langsung saya hadapi gitu. Biasanya itu kan dihadapi oleh guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK gitu kan. Tentu jadi prosedurnya itu memang yang dari bawah dulu misalnya diselesaikan gitu kan, apakah mereka bisa menyelesaikannya atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikannya mungkin akan dibawa ke tingkatan yang paling tinggi. Kalau memungkinkan misalnya terjadi di bengkel maka mungkin ketuanya bisa terlibat. Tapi kalau misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelas untuk pembelajaran mungkin yang terlibat itu ini ya wakapurikulum. Kalau misalnya kemudian lagi di industri mungkin yang terlibat nanti wakapubinnya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin di luar pembelajaran, di luar ruang kelas mungkin wakil kesiswaan yang terlibat. Jadi prosedur itulah diterapkan mulai dari bawah sampai kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkatan wakil kepala sekolah berarti nanti akan disampaikan ke kepala sekolah untuk diselesaikan gitu. Sebagai tahap akhir itu Pak ya? Iya. Nah jadi Pak, hal apa aja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya Pak pada kasus-kasus di Lima Etika? Ya saya kira itu tadi ya, adanya pendelegasian tugas lah ya. Delegasi tugas Sama kepada ini ya, kepada fungsionaris yang lain gitu kan. Bagaimana kasus itu bisa mereka selesaikan dengan keputusan-keputusan yang mungkin yang paling terbaik lah untuk anaknya kan gitu. Itu yang mungkin bisa membantu kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah. Nah, ini Pak sekarang masalah tantangan ini Pak. Tantangan Bapak selama pengambilan keputusan nih Pak yang dalam kasus di Lima Etika biasanya apa ya? Tantangan itu kan karena kalau kita bicara di Lima Etika ini kan berarti keputusan yang kita ambil itu kan ada pada keputusan yang benar melawan keputusan yang benar kan gitu kan. Nah itu persoalannya di situ karena kita bicara seperti itu tentu pihak yang cenderung untuk atau katakanlah guru ataupun apa yang cenderung mengambil keputusan yang pertama tentu akan berlawanan dengan guru yang cenderung pada keputusan yang kedua walaupun posisinya sama-sama benar, apalagi posisinya sama-sama benar tentu mereka punya keinginan untuk mempertahankan karena dianggap benar. Nah itu persoalannya di situ. Jadi tantangannya adalah untuk menentukan bagaimana di antara kedua belah pihak itu mungkin bisa menurunkan egonya lah ya untuk mempertahankan ininya ya keputusan yang mungkin mereka tawarkan gitu. Tantangannya di situ dan itu tentu butuh kerelaan dari guru-gurunya dan saya pikir guru-gurunya juga harus
bijak lah ya untuk melihat bagaimana kepentingan yang bermualannya gitu. Iya. Saya kira gitu. Bapak nih Pak, pasti kan memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dari etika. Atau kan mungkin Bapak menyelesaikan kasus itu langsung selesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang biasa Bapak jalankan? Ya kalau misalnya jadwal saya kira nggak ada ya, karena kalau kita bicara kasus-kasus kan sifatnya namanya kasus berarti itu kan sporadis bisa aja terjadi gitu ya. Kasus itu kan kalau ada hal yang menyimpang dari apa yang sudah kita gariskan itu kan itu timbul kasus, kecuali macam tadi yang misalnya untuk kenaikan kelas itu memang ada jadwalnya kan di akhir semester. Nah itu bisa jadi memang ada jadwal, tapi kalau untuk kasus yang lain saya kira nggak ada jadwalnya sih, karena dia kan tergantung kapan kasus itu terjadi dan gitu. Jadi penyelesaiannya memang ya tadi itu bertahap, mulai dari bawah dulu seperti apa diselesaikan. Kalau memang bisa misalnya di gurunya bisa diselesaikan, ya saya berharap itu bisa diselesaikan di gurunya gitu kan. Gurunya bisa mengambil keputusan yang inilah, yang walaupun mungkin dia juga akan ini ya berada dilema juga mungkin, tapi dia harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk anaknya gitu. Pak, ada nggak seseorang ataupun faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Saya kira ini ya, mungkin tidak seseorang ya, tapi tim lah ya, timnya. Pengambilan keputusan itu tim yang solid lah ya, terus kemudian mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu kan, untuk menyelesaikan itu. Memang tidak ada yang sempurna pasti ini ya, keputusan yang diambil itu kadang-kadang. Jadi ada juga yang miss gitu, ada yang bias dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi terjadi. Tapi saya kira itu ya faktornya adalah ini ya, di pendelegasian tadi itu juga ya. Jadi masing-masing sudah mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga bisa keputusan yang diambil itu bisa cepat diambil gitu, dan kalau bisa kemudian juga keputusan itu dianggap sudah keputusan yang terbaik lah yang diambil gitu. Pak, ini nggak terasa ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang udah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak ya, selama Bapak menjalankan tugas ini, terutama dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa nih Pak yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan ini? Pembelajaran yang mungkin bisa diambil bahwa setiap permasalahan itu mungkin perlu diselesaikan dengan cepat lah gitu ya. Tidak berlarut gitu ya, bisa ada keputusan yang cepat gitu. Walaupun memang tentu kita mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Apalagi kasusnya kan kasus dilema etika itu kan seperti kita sampaikan tadi kan, itu posisinya benar-benar artinya tidak ada yang salah ketika kita menjalankan kedua-duanya, tapi juga tidak mungkin kita menjalankan kedua-duanya kan ya. Itu saya kira di persoalan itu, persoalan bagaimana kita bisa menjalankan itu dengan baik. Pak, jadi saya rasa cukup sekian Pak pertanyaan-pertanyaan yang saya ada sama Bapak. Mungkin kedepannya jadikan pengalaman sama kami Pak, jadi pembelajaran juga tentang Bapak dan Pak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar nih Pak? Sehat pagi ini. Jadi gini Pak, ini Ceti mau izin untuk menyelesaikan tugas guru penggerak di modul 3.1. Jadi di sini ada beberapa yang mesti wawancarai sama Bapak nih. Nah, jadi beberapa pertanyaannya yang saya ajukan ke depannya bisa Bapak jawab dengan cara natural dan memang sesuai dengan pilihan di Bapak. Jadi Pak, kita boleh Pak ya? Boleh. Nah, yang pertama gini Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah, khususnya di SMK Pancabudi Pak ya. Nah, jadi bagaimana Bapak bisa mengidentifikasikan kasus-kasus nih Pak yang biasanya jadi dilema etika atau rujukan moral di Bapak? Jadi untuk mengidentifikasi masalah dilema etika dan rujukan moral ini ada beberapa indikator. Yang pertama yang berkembang saat ini di kalangan remaja itu terutama di tingkat SLTA, yaitu
adanya organisasi di luar organisasi OSIS gitu. Oh, maksudnya mereka bentuk sendiri di luar itu ya? Iya, jadi kan ini sebenarnya organisasi yang kita akui di sekolah itu adalah organisasi intrasiswa, Iya, OSIS. OSIS. Ya. Oh, jadi mereka bentuk sendiri di luar lingkungan sekolah? Iya. Itu kalau boleh tahu sekalian itu dampaknya kebanyakan yang buruk atau baik mereka membuat komunitas tersebut? Jadi kebanyakan organisasi seperti ini lebih cenderung ke sisi negatif gitu, tidak mencerminkan nilai-nilai daripada seorang pelajar. Oke Pak, kalau gitu Pak, tersambung dulu. Boleh. Nah, yang kedua nih Pak, selama Bapak jalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tuh, nah terkait tadi masalah yang pertama itu kan organisasi di luar intrasekolah. Jadi di dalam kasus-kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bapak gimana tuh cara menjalankan pengambilan keputusan itu? Jadi seandainya lah, dan ini sebenarnya sudah pernah terjadi untuk mengambil keputusan yang dampaknya itu adalah untuk dilema etika. Saat kejadian yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada organisasi di luar sekolah, katakanlah geng motor. Nah. Ini kan ada organisasinya di luar sana, kita tidak sebutkan lah apa namanya. Jadi pernah satu kejadian itu terjaring kira-kira 39 orang. Banyak Pak ya? Banyak. Artinya ini kan kalau kita buatkan ke dalam satu rombongan belajar, ini kan lebih dari rombongan belajar. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, jadi kita mengajak wali-wali kelas, guru-guru untuk mengidentifikasi lagi apakah siswa yang terjaring tadi memang benar-benar ada masalah di luar masalah yang utama ini gitu. Jadi ada faktor penyebab selain dari masalah yang tadi. Iya, jadi saat kita akhirnya untuk pengambilan keputusan yang pahit dalam artian karena dia sudah pelanggaran berat dan harus dikeluarkan, jadi kita harus kerucutkan kembali ya. Kerucutkan kembali dari jumlah yang banyak tadi. Akhirnya setelah kita kerucutkan muncullah angka menjadi lebih kecil, yaitu 7 orang. Dan ini akan berdampak kepada yang lain yang tidak kita eksekusi gitu. Ya, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga berarti di dari Pak. Langkah-langkahnya itu prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ini gitu ya. Oh, berarti langkah-langkahnya mengkerucutkan. Iya, jadi kita data sudah kita pegang, jumlah siswa kita pegang, kemudian kita kumpulkan wali-wali kelas di antara siswa-siswa yang terdaftar ini mana-mana yang sebelumnya memiliki pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu kan. Kita di sekolah ini ada bobot pelanggaran. Iya, jadi poin maksimal daripada bobot pelanggaran adalah 100 gitu. Poin maksimalnya. Sementara kan kalau memang dia terbukti dan memang kemarin ada buktinya berupa video membuat ataupun mengikuti organisasi di luar OSIS yang mengakibatkan daripada dampak negatif dan merugikan masyarakat, itu sudah jelas poinnya 100. Jadi kalau misalkan 39 tadi kita anggap poinnya 100, habis satu kelas, satu rombongan belajar. Jadi kita tuh ajak wali kelas musyawarah, kita buka kembali data, akhirnya mengerucutlah sehingga seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Jadi berikutnya nih Pak, selama ini hal yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Jadi yang paling efektif yang kita lakukan adalah musyawarah ya. Musyawarah artinya setelah kita kumpulkan wali-wali kelas, kita panggil orang tua, kita juga bermusyawarah dengan orang tua. Bagaimana ini solusinya? Sementara ini bobot pelanggarannya sudah 100. Jadi tidak ada sebenarnya yang merasa disakiti ataupun merasa kecewa terhadap keputusan yang kita ambil gitu, karena dia musyawarah kan.
Dari atas kesepakatan bersama Pak. Iya, kesepakatan bersama. Ini Pak, selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak nih dalam pengambilan keputusan terhadap kasus Tika tadi. Iya, jadi tantangannya ada. Jadi selama menjalankan proses pengambilan keputusan ini, saya pernah ditelepon oleh pejabat. Ya, ditelepon oleh pejabat karena si anak yang kita eksekusi ini ada kenalannya dari yayasan, ada kenalannya anggota dewan, bahkan ada orang-orang pejabat di dinas pendidikan gitu. Itulah tantangannya. Cuman kan kita ada data, kita sampaikan dan itulah untuk menjawab tantangan itu. Ya, jadi pun mereka bisa mengerti Pak ya, Iya. apa yang sudah terjadi kan sebenarnya. Oh, ini tantangannya lumayan berat Pak. Iya. Jadi berikutnya ini Pak, Bapak selama memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi untuk jadwalnya sendiri tidak terjadwal, namun seandainya terjadi suatu permasalahan, kita akan berkumpul, bermusyawarah, kita buat misalkan selama 3 hari masalah ini harus sudah selesai. Jadi proses pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada khusus, berarti langsung jika ada masalah langsung musyawarah. Kita lakukan tindakan begitulah. Jadi Pak, ini ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak saat mengambil keputusan di kasus-kasus dilematika tadi? Jadi inilah pentingnya satu data. Jadi kita mengambil keputusan juga berbasis data. Jadi setiap individu atau setiap siswa yang ada di lingkungan sekolah kita wajib punya data. Kita punya ada buku kendali namanya. Buku kendali. Jadi merujuk kepada buku kendali ini, di situ bukan hanya pelanggaran, tapi apresiasi juga kita buatkan di buku ini, Pak ya. Jadi itulah data awal kita dalam menentukan kasus dilematika. Berarti harus tetap intinya data harus lengkap Pak. Iya, data lengkap. Supaya pun saat mengambil keputusan ini nggak susah kita Iya. Pak. Dan semua sama-sama bisa tahu kenapa keputusan ini harus Bapak ambil. Iya, Oke. Baik Pak, jadi saya rasa cuma ini Pak yang mau kita tanya jawab untuk sesi ini. Harapan saya semoga hasil wawancara kita hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua Pak untuk pembelajaran di dalam guru pendidikan. Jadi Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Pak. Semoga hari kita diberikan Pak. Terima kasih Pak. sama-sama. Selamat sukses. Ya, Pak.